Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan pencuci mulut. Ini bisa banget ya sebagai hantaran maupun sebagai isian snack box. Namanya puding telur mandi. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan di sini 800 ml air ya. Kemudian akan aku tambahkan dengan 120 gram gula pasir, 1 saset bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna. Kemudian juga 1 sendok makan bubuk jeli pilih yang tanpa warna. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata, baru setelah itu akan kita masak hingga mendidih. Masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang aja, jangan terlalu besar ya, supaya nanti tidak meluber kalau sudah mendidih. Nah, ini sudah mendidih, kemudian matikan apinya. Ambil kurang lebih 300 ml puding bening. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan SKM atau susu kental manis. Juga di sini akan aku tambahkan dengan pewarna kuning. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah itu aku akan siapkan untuk cetakan puding telur puyuh ya. Nah, buat kalian yang ingin membeli cetakannya ini silakan aja kunjungi ke TikTok aku ya. Nanti untuk linknya akan aku tulis atau akan aku cantumkan di kolom deskripsi. Tuang semuanya untuk puding kuning ke dalam cetakan puding telur puyuh, lalu biarkan hingga mengeras atau dingin. Oke, setelah mengeras seperti ini, kemudian akan aku keluarkan dari cetakannya. Jadi untuk satu cetakan ini takarnya 300 ml ya. Dan seperti ini hasilnya, sangat lucu banget. Hasil puding telur puyuh, kemudian akan aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ambil kembali untuk puding bening sebanyak 250 ml. Nah, untuk puding bening yang ada di panci kalau sudah dingin boleh dipanaskan hingga mendidih. Lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah itu aku akan siapkan ya. Aku menggunakan cup agar-agar yang berukuran 100 ml air. Kemudian tuang puding putih kurang lebih 1 sendok sayur ya ke dalam cup dan biarkan hingga setengah kaku. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 7 cup dengan berat masing-masing 100 ml ya. Nah, ini akan aku biarkan terlebih dahulu hingga setengah kaku. Lalu setelah itu aku akan siapkan untuk bahan yang lain atau akan aku siapkan untuk puding, pelapis puding yang lain ya. Nah, ambil lagi untuk puding bening kurang lebih dengan berat 250 ml. Kemudian di sini akan aku tambahkan pewarna biru. Jadi sekali lagi, jika puding bening yang ada di panci itu sudah dingin, boleh kalian panaskan hingga mendidih ya. Lalu setelah itu baru diambil sesuai dengan takaran yang kita butuhkan. Nah, aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya di sini aku akan siapkan puding putih tadi yang sudah setengah kaku. Lalu juga akan aku siapkan 1 sendok makan biji selasi. Kemudian tuang terlebih dahulu untuk puding biru kurang lebih setengah sendok sayur ya.
Lalu tambahkan untuk biji selasih kurang lebih setengah sendok makan ke dalamnya. Jadi setengah sendok sayur terlebih dahulu puding biru, baru setelah itu diberikan biji selasih. Oke, selanjutnya di sini akan aku masukkan juga ya untuk puding telur puyuh sebanyak masing-masing cup itu isi 3. Ditata aja sesuai dengan selera. Nah, untuk puding telur puyuh mandi ini bisa sebagai dijualan ataupun mungkin bingkisan akhir tahun ya. Per 1 cupnya bisa kalian jual kisaran harga 2.000 sampai 3.000 rupiah. Jadi nanti tentukan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Jadi di sini jangan menjadi perdebatan ya antara perkiraan harga dari aku dengan kalian semua. Karena apa? Beda kota itu kadang-kadang beda harga. Untuk di tarif di kota Jogja itu tentunya masih bahan-bahan baku itu masih agak sedikit murah. Mungkin beda lagi kalau kalian tinggal di kota-kota besar. Seperti itu. Jadi ini hanya perkiraan aja. Nantinya silahkan menentukan sendiri berapa harga jualnya dari modal awal yang kalian keluarkan. Oke, setelah itu tuang untuk sisa puding biru semuanya aja ya ke dalam cup hingga cupnya penuh. Lalu biarkan hingga mengeras atau kaku. Bisa disimpan di dalam kulkas selama kurang lebih 1-2 jam. Untuk ketahanannya di suhu ruangan karena kita menggunakan susu ya. Jadi di suhu ruangan itu maksimal hanya bisa bertahan 2 hari. Tapi kalau bisa di dalam kulkas atau disimpan di dalam kulkas itu bisa bertahan 5-1 minggu. Nah, ini pas banget sebagai ide jualan karena ini juga agak sedikit tahan lama ya, jadi tidak mudah basi. Oke, setelah mengeras dan dingin kemudian akan aku tutup dengan menggunakan tutupnya supaya lebih cantik, bisa ditambahkan dengan stiker. Nah, buat kalian yang mencari stiker untuk jualan seperti ini juga bisa ya kunjungi di TikTok aku. Nanti di sana juga akan aku sematkan keranjang kuning. Kalian kalau mau beli tinggal diklik aja keranjang kuningnya, pilih mana yang mau dibeli. Nah, ini akan aku contohkan satu yang aku buka dari cupnya. Seperti ini tampilannya ya, menempel sempurna perlapisannya. Jadi saat menuang puding itu pastikan puding bawahnya setengah kaku dan puding yang akan dituang itu dalam keadaan benar-benar panas. Kalau sudah dingin boleh dipanaskan kembali hingga mendidih ya saat mau menuangnya. Oke, ini cantik banget dan tentunya juga belum banyak yang jual ya puding telur puyuh mandi ala aku seperti ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin dijadikan sebagai ide jualan. Nah, jika ingin dijual secara untuk hantaran, bisa juga dimasukkan ke dalam dus seperti ini. Untuk pemilihan dusnya silahkan aja sesuaikan nanti dengan selera. Nah, kalau di dus tampilannya seperti ini ya, tambah cantik lagi dan juga menarik tentunya. Ini pas banget sebagai ide jualan atau mungkin hantaran keluarga. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat puding telur puyuh mandi ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.